Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sobat GL semua yang sedang bersiap berangkat umroh atau yang masih tahap berencana dan pengen tahu, sebenarnya barang apa saja sih yang wajib dibawa saat umroh? Di video ini, kita akan bahas 14 barang penting yang sebaiknya jangan sampai ketinggalan. Kelihatannya sepele, tapi justru barang-barang inilah yang bikin ibadah kita jadi lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih fokus. Karena umroh itu bukan cuma soal berangkat, tapi soal bagaimana kita bisa menjalani ibadah dengan kondisi badan dan pikiran yang siap. Barang pertama ini sering diremehkan, tapi dampaknya sangat fatal. Di Arab Saudi, colokan listrik menggunakan kaki tiga beda dengan colokan di Indonesia. Belum lagi, di kamar hotel biasanya stop kontaknya terbatas, sementara yang mau ngecas bisa banyak, handphone, powerbank, jam digital, bahkan alat kesehatan. Bisa-bisa selama di sana kamu nggak bisa mengabadikan momen karena handphone kamu mati, habis baterai karena nggak bisa di-charge. Makanya, bawa adaptor kaki tiga plus multiple stop kontak yang ada port USB-nya. Satu colokan bisa dipakai rame-rame, nggak rebutan, dan yang paling penting, kamu bisa mengabadikan momen-momen penting selama di Mekah dan Madinah. Walaupun sekarang pembayaran digital sudah mulai ada, tapi uang cash real tetap penting ya, terutama untuk jajan-jajan kecil, nyobain kuliner lokal, atau belanja di pedagang sekitar Masjidil Haram dan Nabawi. Banyak jemaah yang akhirnya ribet karena harus tukar uang di sana. Padahal kursnya lebih mahal. Jadi, siapkan secukupnya dari Indonesia biar lebih tenang. Ini barang penyelamat khas jemaah Indonesia. Perjalanan yang panjang ditambah AC pesawat yang dingin banget, kemudian perubahan iklim cuaca, bikin badan jemaah jadi kurang fit, sehingga sering membuat jemaah masuk angin. Balsam atau minyak kayu putih bisa ngebantu banget, terutama buat perut, leher, kepala, atau sekedar bikin badan lebih nyaman sebelum tidur. Biar istirahat lebih optimal, ibadah jadi maksimal. Ini jujur aja ya, makanan di Arab Saudi belum tentu cocok di lidah semua orang Indonesia. Akhirnya, membuat jemaah sulit untuk makan. Padahal, aktivitas umroh itu butuh tenaga yang besar. Kamu bisa bawa cemilan kering, biskuit, abon, atau sambal saset. Hal ini untuk menjaga nafsu makan kamu agar stamina tetap terjaga dan ibadah bisa maksimal. Perlengkapan ini cukup penting ya, buat jaga-jaga kalau kita nggak dapat sholat di dalam masjid dan harus sholat di pelataran. Makanya perlu disiapkan perlengkapan seperti sajadah portable, Al-Quran kecil, atau buku doa. Setelah sholat sambil menunggu bubaran jemaah, kita bisa baca Quran, zikir, berdoa, kemudian pelan-pelan mendekat ke dalam masjid. Dengan perlengkapan ibadah ini, tidak ada waktu yang terbuang dan membuat ibadah kita jadi lebih maksimal dan nggak tergantung dengan orang lain. Handphone bukan cuma buat foto-foto dan video ya, tapi sebagai alat komunikasi, terutama untuk kontak pembimbing, grup jemaah, navigasi, sampai pengingat jadwal. Kemudian, jangan lupa juga membawa powerbank, karena kamu akan banyak aktivitas seharian di luar, dan kadang susah cari colokan saat di luar hotel. Ketika umroh, kamu akan bertemu dengan berbagai macam jemaah dari seluruh dunia. Terutama saat tawaf, pasti akan ramai, padat, dan berdesak-desakan, penuh dengan manusia. Kalau imun kamu lemah, maka akan sangat mudah terkena virus dan membuat tubuh kita jadi tidak sehat. Untuk itu, perlu obat-obatan yang kita bawa seperti obat flu, obat batuk, demam, mah, atau obat rutin yang biasa kita konsumsi. Jangan berharap cocok dengan obat di sana. Selain itu, harga obat-obatan di Saudi juga sangat mahal. Sayang kan uangnya, lebih aman kita bawa obat-obatan dari rumah. Selama kita di Mekah dan Madinah, pasti kita akan banyak jalan kaki, terutama saat umroh. Namun, masih banyak yang belum tahu bahwa saat tawaf dan sa'i boleh menggunakan sendal, terutama ketika kaki kita sedang sakit. Jadi alas kaki harus nyaman ya, dan sudah biasa kita gunakan.
Jangan bawa sepatu atau sendal yang baru dibeli dan belum pernah dipakai sama sekali, karena akan membuat kaki jadi lecet dan itu menjadi musuh utama jemaah. Walaupun hotel menyediakan, biasanya terbatas dan belum tentu cocok. Aman ya, kita bawa sabun, sampo, sikat gigi, dan pasta gigi sendiri, terutama buat jemaah yang kulitnya sensitif. Mandi dengan perlengkapan yang familiar, bikin badan lebih segar dan rileks. Bawa pakaian yang nyaman, menyerap keringat, dan mudah dicuci ya. Karena cuaca yang panas dan aktivitas yang padat, kadang kita bisa ganti baju lebih dari sekali dalam sehari. Kemudian, pakaian tidur juga penting ya, karena kualitas istirahat sangat berpengaruh ke stamina ibadah kita. Jangan salah paham ya, ini bukan buat gaya-gayaan, tapi buat jaga kenyamanan dan kepercayaan diri. Bibir kering, wajah kusam karena cuaca ekstrim itu sering terjadi. Skincare ringan, lip balm atau lip gloss bikin wajah tetap segar dan gak pecah-pecah, membuat ibadah kita lebih nyaman. Gunting rambut atau gunting kuku sebaiknya dibawa ya, terutama bagi jemaah perempuan yang akan menggunting rambut atau tahalul setelah selesai sa'i. Oh iya, pastikan tahalulnya di tempat tertutup ya. Kalau mau aman, bisa tahalul di kamar hotel saja. Dan kuku yang panjang bisa mengganggu kebersihan dan kenyamanan. Kemudian, payung juga penting banget ya, terutama saat siang hari. Cuaca panasnya bisa cukup ekstrim. Koper besar untuk barang utama, koper kabin untuk barang penting, dan tas kecil yang selalu dibawa ke masjid. Tas kecil ini kepake banget buat sendal, botol minum, handphone, dan buku-buku doa. Tapi tenang, semua ini sudah kamu dapatin dari Garis Lurus Travel ya. Perjalanan jauh, baik di pesawat maupun di bis antar kota Madinah dan Makkah, bantal leher bikin tidur lebih nyaman. Kemudian, memakai jaket cukup penting ya, karena AC di pesawat dan hotel bisa sangat dingin, membuat sebagian jemaah tidak nyaman. Perlu diingat bahwa tidur yang cukup membuat ibadah kita lebih optimal. Itulah 14 barang penting yang sebaiknya dibawa saat umroh. Persiapan yang baik bukan berarti ribet ya, tapi justru bikin ibadah lebih tenang dan fokus. Dan yang terpenting, kalau kamu mau umroh bersama Garis Lurus Travel, kami pastikan jemaah dibimbing, diingatkan, dan dipersiapkan dengan baik. Bukan cuma soal barang, tapi juga soal kenyamanan dan amanah perjalanan ibadah. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju Baitullah. Amin.